Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di dalam hadirat-Nya menyembah. Mari bawa pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hatimu Tuhan, beriku hati seperti Yesus. Amin. Mengasihi, amin, menghormati Engkau Tuhan, taat sampai mati di kayu salibnya. Amin. Mari ketulusan hati akan pujian ini dari awal. Ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Himu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus, seperti Yesus. Beri kami hati seperti Yesus,
kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, aku minta kepadamu ya Bapa. Aku minta kepadamu ya Bapa. Yes Lord. Hatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati menghormatimu seperti Yesus. Minta kepadamu ya Bapa. Hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati menghormatimu seperti Yesus. Berikut hati. Amin. Seperti Yesus. Mengasihi, menghormati Bapa di surga. Katakan beriku hati seperti Yesus. Seperti Yesus, taat sampai mati. Taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Taat sampai mati di kayu salib. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan nasihat-Mu, pengajaran-Mu, teguran-Mu bagi kami. Kami siap Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami pada saat hari ini. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu nasihat-Mu. Kami perlu Tuhan firman-Mu untuk memberikan kekuatan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon hikmat-Mu. Kami mohon pewahyuan bagi kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur walaupun keadaan COVID-19 ini tidak hilang ya, masih malahan bertambah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi tetaplah kita semangat. Amin. Tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin.
Orang yang berharap kepada Tuhan, seperti pujian kita tadi mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Bayangkan, Yesus sendiri menghormati Bapanya. Ya, bayangkan Yesus, ya, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Masa kita tidak mengikuti teladan Yesus, ya, yang menghormati sampai taat sampai di kayu salib, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dia taat sampai mati karena dia menghormati Tuhan, menghormati Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu menjadi orang Kristen tidak cuma hanya menjadi terdaftar di gereja, sudah yakin bahwa kita sudah selamat. Enggak, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen ini enggak murahan. Amin. Enggak murahan. Karena kita lihat contoh Yesus sendiri memberi hidupnya, memberi nyawanya, ya, dengan darah yang mahal, darah yang tercurah untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu kita menghormati dia. Sebab itu pujian tadi, Tuhan, berikan tuh hati seperti Yesus yang menghormati Engkau. Ya. Tapi banyak Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan seperti saya dulu ya. Sekarang saya bertobat Bapak Ibu. Malahan menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta pun masih hidup belum berkenan di hadapan Tuhan. Masih belum menghormati Tuhan. Belum sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena kita itu sudah berabad-abad, ya, sudah bertahun-tahun pengajaran kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu sangat murah sekali. Pengajarannya waktu-waktu dulu. Bahwa percaya Yesus aja udah selamat katanya. Setelah saya mengerti Bapak Ibu, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun belakangan ini saya dibukakan pemahaman, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar murni. Itu anugerah bagi saya. Untuk memperoleh itu tentu melewati ketaatan, melewati proses dalam hidup ini. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mau mengalami proses dalam kehidupan ini, kita tidak mau mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan ini. Kita marah-marah, kita ngomel. Kalau yang sakit, tidak mau bertahan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Doa belum dijawab, nggak dijawab pergi ke dukun. Nah ini nggak taat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nggak yakin, nggak percaya, berharap kepada Tuhan, nggak menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Nah, inilah kebanyakan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti saya dulu. Ya. Banyak hal. Pengen kaya, buru-buru mencari yang tidak halal. Ya. Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan yang katakan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Enggak, manusia tuh cenderungnya serakah. Betul? Ya, cenderung manusia itu pengen memiliki semuanya. Enggak salah Bapak Ibu ya. Kalau kita kerja keras, ya, kita harus bertanggung jawab atas hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kadang-kala kalau kita kebanyakan, ini umumnya Bapak Ibu, sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya mencari uang untuk memperkaya diri, untuk kepuasan pribadi, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya kita sombong kalau sudah diberi kekayaan. Amin. Ya, kita sombong, kita lupa. Kita bisa meremehkan orang-orang yang
di bawah kita. Karena kita orang kaya. Banyak kan orang kaya seperti itu. Ya, tidak semua orang kaya seperti itu ya Bapak Ibu, tapi banyak kalau sudah diberi kekayaan, wah dia suka meremehkan orang-orang yang di bawah. Nah itu namanya tidak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, sebab itu kalau minta berkat kepada Tuhan, jangan, kalau berdoa kepada Tuhan, jangan doanya macam-macam kepada Tuhan. Amin. Ya, doanya seperti doa Bapa kami aja Bapak Ibu. Ya, berikan kami makanan kami yang secukupnya, cukup. Dan tidak membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu, tapi ya itulah, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata firman Tuhan. Ya, kadang-kala kita itu pengen memuaskan hawa nafsu, keinginan daging. Ini manusia Bapak Ibu, ini umumnya. Ya, tapi tidak mau menyangkali keinginan-keinginan. Ya, saya tuh pengen, tapi kalau saya mau tidak mempermuliakan Tuhan, saya tidak menghormati Tuhan, enggak Tuhan. Nah itu yang dinamakan menyangkali di diri, artinya menyangkali segala keinginan-keinginan. Di luar sana banyak Bapak Ibu, ya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya, kalau itu memang memuliakan Tuhan tidak salah. Tapi kalau itu membuat kita tidak menghormati Tuhan, membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang dikatakan menyangkali diri. Amin. Amin ya. Hidup orang Kristen itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia tidak menyangkali daging dalam hidupnya, dia tidak layak kata Tuhan. Amin. Dia tidak layak bagiku kata Tuhan. Ya. Banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita itu seperti dia. Kita harus taat seperti dia. Amin. Banyak hal yang ya saya menyaksikan ini Bapak Ibu karena saya mengalami, saya menjalani dalam kehidupan ini. Ternyata setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, kehidupan seperti itu bukan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Itu bukan, kita harus menjadi seperti Yesus. Amin. Kita harus seperti Yesus Bapak Ibu. Ya. Yang tadinya orang yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Amin. Nah ini berarti banyak kita orang yang menyakiti kita, kita balas. Tidak bisa, dia menyakiti saya. Nah itu yang dikatakan tidak menyangkali diri. Nah itu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ini sederhana yang sering kadang-kala ini perkara-perkara seperti ini kita anggap remeh. Ya, padahal itu sudah melanggar, itu tidak menghormati Tuhan. Buat apa kita ke gereja? Buat apa kita menjadi orang Kristen? Ya. Tapi kalau kita tidak memberi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Orang Kristen itu harus menjadi contoh. Ya. Kita jangan mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Katanya orang Kristen, tapi kok hidupnya seperti itu? Ya, banyak sekali orang Kristen yang mengatakan Kristen tapi kehidupannya tidak menggambarkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tidak menghidupkan Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Ini yang sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan kalau saya melihat Bapak Ibu ya. Kalau menurut standarnya firman Tuhan, orang-orang Kristen yang ada khususnya di Kalimantan Tengah Palangkaraya ini, saya tidak menghakimi, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sangat miris. Pantaslah firman Tuhan mengatakan, surga itu sempit. Ya. Sangat sedikit sekali orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena standar orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah seperti
seperti Kristus. Ya, dulu saya pikir, itu kan Tuhan Yesus. Kan pendeta bilang, yang penting kita percaya udah selamat. Wah, senang. Walaupun kehidupan saya masih kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesombongan, kebencian, akar kepahitan, banyak hal. Tapi karena waktu-waktu yang lalu, ya, diajarkan bahwa ikut Yesus itu, percaya Yesus sudah selamat. Dibutakan Bapak Ibu, tapi puji Tuhan. Tahun-tahun belakangan ini kebenaran firman Tuhan itu dibukakan. Bahwa menjadi orang Kristen itu tidak murahan. Amin. Tidak murahan. Kita harus menyangkali diri, kita harus kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Itu firman Tuhan. Itu ajaran yang benar. Memang berat. Berat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, tapi itu kebenaran, tidak ada pilihan, harga mati. Dulu saya pikir enggak bisa saya seperti itu. Enggak mungkin saya bisa. Karena apa? Karena saya masih mencintai dunia ini. Amin. Masih memiliki keinginan-keinginan daging yang mengenakan. Ya, masih mencintai. Sebab itu firman Tuhan katakan yang saya selalu perdengarkan di tempat ini bahwa barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini menjadi orang Kristen itu harus menjadi murid Tuhan Yesus, amin. Berarti kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita perlu diajar. Amin. Kita harus menjadi murid yang cakap. Yang giat belajar. Tidak cuma hanya hari Minggu, nanti hari Minggu saya ibadah cukup memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tidak cukup melewati mulut. Tapi melewati perbuatan kita memuji Dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita ke gereja itu kalau kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Karena kita melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu ya. Ya, saya harus mengingatkan, mengajarkan kepada Bapak Ibu karena saya juga diajar oleh Roh Kudus yang menuntun saya. Saya juga mempraktekkannya dalam kehidupan ini, kebenaran yang benar-benar benar. Oh, ternyata kebenaran firman Tuhan yang benar ini seperti ini. Amin. Amin. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu saya bisa mengajar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan melewati kebenaran yang benar-benar benar. Anugerah bagi kita. Amin. Kita perlu bersukacita menyambut kebenaran ini. Amin. Amin. Jangan, kenapa pendeta itu mengajarkannya berat sekali. Tidak begitu, gereja lain tidak begitu. Silakan. Ya, saya tidak berani. Dulu saya begitu mengajarkan kepada jemaat Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya saya disenangi oleh jemaat. Kalau saya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga. Nanti kalau percaya Yesus, saudara diberkati loh. Kalau percaya Yesus, saudara pasti diselamatkan. Saudara sakit pasti disembuhkan. Begitu Bapak Ibu dengan mudahnya. Tidak begitu. Firman Tuhan menjadi orang Kristen tidak begitu. Amin. Amin. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan hari ini diingatkan kebenaran firman Tuhan yang murni. Walaupun berat tapi ini yang murni. Kalau barang yang mahal tentu harganya mahal. Seperti di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Ya. Sampai dengan 45-46 begini firman Tuhan Bapak Ibu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Matius pasal 13 ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Yang 46, ayat yang 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Amin. Amin, mahal mutiara yang asli. Amin. Enggak murah, digali, terpendam, dicari orang karena yang asli. Berjuang untuk mencari seperti pedagang itu, membeli mutiara yang asli, mutiara yang indah. Yang asli tentu indah. Amin. Amin. Ya kelihatan kadang sekarang itu ada yang palsu, tapi jelas Bapak Ibu yang asli tetap bagus. Dipandang itu tetap indah. Amin. Amin. Bapak, itulah hal kerajaan surga. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Nah, kalau kita tahu tentang kerajaan surga yang kita sampaikan, yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, ya, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, yuk kita kejar. Amin. Yuk kita cari. Yuk kita giat mencarinya. Jangan cuma setengah-setengah. Kalau Bapak Ibu cuma setengah-setengah, saudara tidak akan dapat mencapai kerajaan surga ini. Amin. Banyak orang aku tahu kok ada surga, ada neraka. Aku pengennya di surga. Nah, kalau cuma hanya pengen di surga tapi tidak berjuang meraihnya, ya, punya tekad untuk berjuang, untuk menguduskan diri kita setiap hari supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menyangkali diri, melepaskan segala sesuatu supaya kita layak menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu hari-harinya seperti ini Bapak Ibu. Tapi banyak orang sibuk dengan urus makan perut. Bukan salah, kita perlu hidup, kita perlu makan. Tapi banyak orang terfokus ke situ, tidak memfokuskan dirinya menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mau diduakan. Amin. Jangan mendua hati. Ya. Jangan menganggap remeh Tuhan. Karena Tuhan tidak ada, nggak apa-apa aja. Bangun tidur cari sendal, ambil sikat gigi, tidak. Lupa menghormati Tuhan. Lupa berdoa kepada Tuhan. Lupa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Seperti ibu yang kekasih tadi. Aduh, puji Tuhan Bu. Saya kalau kerja saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Amin. Ya, menjadi orang Kristen seperti itu. Sehingga kita, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak saja cuma hanya menyerahkan di mulut. Tapi perbuatan kita, sikap hati kita, semua berkenan di hadapan Tuhan. Artinya biar Tuhan yang tuntun kita, biar Tuhan yang mengoreksi hidup kita. Dan kita juga minta dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan, apakah hidupku hari ini berkenan atau tidak? Apa yang belum berkenan di dalam hidupku Tuhan, tolong aku Tuhan supaya hidupku selalu berkenan, supaya hidupku menghormati Engkau. Inilah hidup orang Kristen. Amin. Baru Bapak Ibu mau keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita punya kekuatan. Amin. Kita punya kekuatan Bapak Ibu Saudari. Ya. Kita punya pengharapan. Amin. Kalau mati pun kita disambut oleh Tuhan. Amin. Ya, kita diadili, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kata Tuhan. Karena kita sudah terbiasa hidup di dunia ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tapi banyak orang nanti kalau aku sudah mati saja, aku minta ampun, pasti aku masuk surga. Enggak bisa Bapak Ibu. Ingat, Tuhan tidak murahan. Amin. Pikiran-pikiran seperti itu hapus, itu sesat. Amin. Mulai sekarang, mulai hari ini Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu
langsung lakukan. Amin. Langsung praktekkan. Itu namanya kita menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Kita takut dan gentar kepada Tuhan. Tapi banyak orang gak takut dan gentar kepada Tuhan. Seenaknya hidup ini. Gak takut, sudah keadaan dunia semakin parah seperti ini. Masih aja hidup-hidupnya yang tidak menyukakan hati Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sudah ada tanda-tanda zaman hari-hari ini. Sudah menunjukkan keadaan dunia ini semakin berat. Semakin orang kok mencintai dunia. Semakin menyerahkan hidupnya ke dunia ini. Saya bingung. Gak takut dia. Mengerikan. Saya terbeban sekali melihat orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya bilang Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Tuhan, inikah tugasku ya Tuhan. Aku mau Tuhan. Supaya mereka disadarkan. Jangan sampai ya Tuhan datang. Tuhan temukan kami. Orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih mencintai dunia ini. Kami masih hidup tidak sesungguhnya kepada Tuhan. Mendua hati kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia ini. Amin. Ya kita menikmati. Kalau saudara punya mobil. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, nikmati. Ya, kalau saudara memiliki rumah, saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan berarti yang saya katakan ini tinggalkan dunia terus kita ini enggak punya apa, miskin. Enggak begitu Bapak Ibu maksudnya. Amin. Amin ya, ngerti ya, paham ya. Tapi semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak orang melupakan Tuhan. Banyak orang menduakan Tuhan. Tuhannya dilupakan. Ada mobil pergi nggak karuan. Ya, ada uang pergi mabuk-mabukan. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Ya paham ya, menjadi orang Kristen tidak murahan. Menjadi orang Kristen itu mahal harganya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, seperti hal kerajaan surga itu tadi seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Amin. Karena ini Bapak Ibu tidak ada lagi yang kita harapkan di dunia ini. Kita cuma hidup tuh satu kali loh. Amin. Habis itu mati. Apalagi zaman Covid ini kita tidak tahu virus nggak kelihatan. Amin. Mau kaya, mau cantik, mau jelek. Kalau sudah kena virus Covid ini, tidak ada ampunnya Bapak Ibu. Apalagi kalau umur sudah tua. Tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindari. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Perkarakan Bapak Ibu kita hidup di dunia ini, mati mau kemana? Kita pasti diadili di tahta pengadilannya Bapak Ibu. Ya, tidak langsung karena aku jadi orang Kristen aku langsung ke surga. Enggak. Jangan sampai Bapak Ibu nanti saat kematian diadili di tahta pengadilannya kaget, gemetar, takut. Karena di sana kita akan ditanya apa yang kamu perbuat selama kamu ada di dunia ini. Sudahkah kamu melakukan kebenaran firman-Mu? Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Karena engkau tidak seperti aku, kata Yesus. Amin. Kau tidak serupa seperti aku. Itulah rancangan yang semula ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah tujuan Tuhan di kayu salib itu Bapak Ibu, untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, yaitu serupa seperti Bapa, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa.
tujuannya. Kita harus seperti itu. Orang Kristen ini tujuannya Bapak Ibu. Paham ya? Mengerti ya? Saya percaya Bapak Ibu. Saya minta kepada Tuhan dibukakan pemahaman yang benar-benar menjadi orang Kristen. Jangan nanti menyesal Bapak Ibu. Aduh, kenapa dulu pendeta saya tidak pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena hari ini sudah disampaikan kebenaran yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu akan bersuka cita di sana. Amin. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diperdengarkan tentang, diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang murni. Amin. Saudara bersyukur ya kalau saudara hari ini ada di tempat ini. Amin. Amin. Bukan berarti saya senang ya, wah dikunjungi oleh Bapak Ibu Saudari. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, tugas saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Suka atau tidak suka, saya tidak peduli. Yang penting saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Amin. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudari di tempat ini, Tuhan utus ke tempat ini, Tuhan berikan saudara di tempat ini, berarti saudara bersyukur kepada Tuhan. Berarti saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebab itu kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus menghormati Dia dong. Kita harus menghargai Dia dong. Mahal. Aduh, saya lebih bangga memiliki Yesus daripada segala-galanya yang di dunia ini. Orang bangga kalau dihormati oleh gubernur, enggak salah. Kita bangga gitu ya. Kita lebih bangga lagi kalau kita dihormati oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia pemilik dunia ini. Amin. Dialah segala-galanya dalam kehidupan ini. Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Iya. Nanti saudara lihat kalau saudara masuk surga. Betapa kagumnya saudara. Betapa mulianya, betapa agungnya kita menjadi pangeran-pangerannya Tuhan. Putri-putrinya Tuhan. Amin. Yang melayani Dia. Amin. Amin. Walaupun kita hari ini orang sederhana. Amin. Tuhan tidak pandang siapapun hari ini. Mau sederhana, mau siapapun, mau jelek. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Asalkan kita melakukan kebenarannya. Kita harus serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Sesuai dengan standar kita masing-masing. Amin. Tidak harus sama seperti Yesus Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita mengikuti teladannya, jalannya. Amin. Amin. Kita mengikuti teladannya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, percaya ya. Hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tidak cuma hanya sekedar menjadi orang Kristen. Ya. Cuma hanya dapat surat baptisan, surat nikah. Masuk gereja. Itu penipuan. Ngapain jadi orang Kristen? Kalau cuma hanya butuh karena ada keperluan lain. Saudara memerlukan surat nikah, surat baptisan, akte kelahiran. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Kami mengajarkan ke tempat ini, saudara datang ke sini supaya diajarkan. Sebab itu ada firman itu, jadikan semua bangsa muridku. Saya ingin kita semua menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baru layak kita menjadi murid. Kalau belum menjadi murid, belum Bapak Ibu, belum bisa mencapai kerajaan surga sana. Amin. Belum bisa. Berat. Surga itu seperti apa tadi? Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Harganya mahal. Gak murahan. Saya ingin gereja ini gereja yang bukan murahan. Berkualitas orang-orang di dalamnya. Walaupun kita orang sederhana. Tapi rohani kita berkualitas. Amin. Amin. Saya ingin saudara, Bapak, Ibu, Saudari dikasih Tuhan. Saat tampil, saat ada di tengah-tengah orang. Wow, beda ya orang ini. Ada apa ya di dalam kehidupannya. Kelihatan sinar kemuliaan. Amin.
Kelihatan anak-anak Tuhan karena Yesus dihidupkan di dalam kehidupannya. Amin. Jangan ke gereja cuma aja sesuatu, mencari sesuatu saja. Habis itu hilang. Itu menipu Tuhan. Jangan takut kepada saya. Saudara kesini menyatakan sesuatu. Saya ingin jadi Jumat di tempat ini. Tapi saudara tidak pernah ibadah. Sama bohong Bapak Ibu. Ya. Sekali-sekali saja datang. Ngapain? Ya. Saya ingin Bapak Ibu saudari dikasih. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan itu Bapak Ibu, walaupun kelihatannya, kedengarannya Bapak Ibu, kok firmannya itu, ya memang itu, kuduslah kamu. Sebab kita belum menjadi kudus soalnya. Makanya firman Tuhan selalu diperdengarkan, diingatkan. Supaya kita itu sadar, jangan bosan, dengar didikan, dengar teguran, kata firman Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan ya ini harus kudus, harus berkenan, harus melepaskan segala sesuatu, baru layak menjadi muridku, kata Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Banyak orang yang belum menyangkali dirinya. Sebab itu firman Tuhan selalu setiap minggu diingatkan. Bukan itu saja. Amin. Ya. Tapi spiritnya beda Bapak Ibu. Saya kalau mendengar kebenaran firman Tuhan, saya tidak pernah mendengar itu terus. Tapi saya melihat sesuatu di dalamnya, perubahan. Yang menggetarkan, yang memberi semangat dalam kehidupan saya. Walaupun itu firman itu. Tapi saat saya menghadapi ujian, saya mendengarkan kebenaran itu menjadi kuat. Amin. Ya, saya menghadapi pergumulan juga hari lepas hari Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak bisa kudus dalam hidup ini? Bapak Ibu tidak bisa menyangkali diri. Ya. Karena tidak berjaga-jaga, tidak merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Tidak salah Bapak Ibu. Amin. Tapi jangan lupa Tuhan selalu ditempatkan di segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Walaupun saya melakukan pekerjaan, saya Tuhan selalu ada di hati. Kadang-kadang kalau pikiran saya melenceng, saya ditegur sama Tuhan. Hei, pikiranmu kemana Esther? Ya Tuhan, ampuni saya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena saya selalu menjaga, menghormati Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, saudaraku yang kekasih. Artinya, Tuhan nomor satu. Pasti engkau dilindungi oleh Tuhan. Pasti engkau dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, apapun Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan pasti membela setiap orang-orang yang menghormati Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau kita menduakan Tuhan dan menduakan Tuhan dalam kehidupan ini, tidak mungkin kita dibela oleh Tuhan. Apalagi keadaan dunia seperti ini. Amin. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, ingat ini Bapak Ibu. Saya bukan hanya menginikan Bapak Ibu. Ini keadaan dunia Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakuti ya. Keadaan dunia ini jangan mimpi Bapak Ibu. Saudara jangan mimpi kalau dunia ini mengenakan saudara. Mengerikan. Ya, mengerikan. Sebab itu kita bersiap-siap. Artinya berkemas-kemas. Ya. Bertobat. Sadar, cari Tuhan.
mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Jangan lagi hidup lengah, jangan lagi hidup santai, hidup seenaknya. Ya. Kalau saudara mati, saudara tidak akan selamat, Bapak Ibu. Lakukan di dunia ini takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Kalau aku melakukan ini, aku takut. Aduh, jangan-jangan menyakiti hati Tuhan. Enggak Tuhan, ampun aku. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Hari lepas hari saya lakukan ini. Saya ingin hidup saya indah di mata Tuhan. Saya ingin hidup saya selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah satu-satunya yang saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada lain. Tuhan tidak pernah tanya hartamu di dunia berapa. Enggak ada. Rumahmu berapa di dunia, enggak ada. Gelarmu apa? Doktor apa? Enggak ada. Yang Tuhan tanya itu apa? Sudahkah kamu melakukan kehendakku, kata Tuhan? Sudahkah engkau serupa seperti Bapa, seperti Yesus, sempurna seperti Bapa? Sudahkah kita takut dan gentar kepada Tuhan? Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Rendahkan hatimu hari ini, amin. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Maka Tuhan akan menolong kau. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi engkau untuk melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini yang sesungguhnya, yang yang berat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Dia sanggup, kita bisa melakukannya. Tapi banyak kebenaran firman Tuhan ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau yang sakit disembuhkan. Tidak itu Bapak Ibu kebenaran itu. Itu mah kalau mau sehat jaga pola makan yang benar. Amin. Kalau nggak mau darah tinggi jangan makan bawui 5 kilo satu hari. Itu namanya tidak berhikmat. Nanti kalau sakit minta didoakan. Ya enggak lah Bapak Ibu. Amin. Pergi ke dokter, pergi ke perawat. Amin. Suntik. Ya. Tapi ada pendeta bilang pasti disembuhkan. Itu pendeta bodoh. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Saya bertobat. Saya tidak mau. Aku bilang kalau kamu mau sehat jangan makan manis-manis. Itu menjadi penyakit gula nanti. Kalau kolesterol, darah tinggi jangan banyak makan asin. Jangan banyak makan yang berlemak-lemak. Bertobat cukup. Semuanya itu cukup. Jangan berlebihan. Sebab itu ada firman Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya cukup. Manusia itu serakah. Keinginan daging. Yuk kita sangkali itu. Mulai menyangkali diri. Amin. Mulai kita belajar. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Mengubah para pikir kita yang salah. Amin. Kita percaya kita didapati Tuhan adalah orang-orang yang setia. Taat seperti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, kita tetap yang namanya menghadapi kehidupan penderitaan. Amin. Menyangkali diri itu penting. Amin. Itu kebenaran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita angkat pujian kita. Seringku tak mengerti jalan Tuhan. Amin. Nah sekarang Tuhan kasih pengertian bagi kita. Amin. Sebab itu saya dulu yang melakukannya. Saya dulu menjalani kehidupan ini. Baru saya bisa mengajar kepada Bapak Ibu. Amin. Amin. Nanti Bapak Ibu, tidak mungkin saya sebagai pemimpin, saya sebagai seorang gembala. Saya dulu yang harus belajar.
Saya dulu yang diajarkan, baru saya bisa mengajar kepada Bapak Ibu. Saya banyak mengalami pengajaran dari Tuhan. Melewati masalah, melewati problem hidup ini. Ya, dan saya datang kepada Tuhan sebagai guru. Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang kau ajarkan melewati proses yang kau berikan dalam hidupku? Sehingga Tuhan banyak berbicara, Bapak Ibu. Banyak Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan itu dibukakan kepada saya. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya dulu harus menjadi murid yang pandai. Murid yang selalu pengen belajar kepada gurunya. Nah seperti itu juga Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Supaya bisa mengajarkan kepada orang lain. Amin. Kepada orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang-orang yang di luar sana yang perlu kita selamatkan. Jangan egois. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Artinya jangan kita mau yang enak. Barang siapa tidak menderita bersama-sama Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermuliakan. Kalau kita menderita hidup selama ada di dunia ini, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Hanya orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan menderita karena dosa, Bapak Ibu. Menderita karena kita ingin melihat saudara-saudara kita yang lain diselamatkan. Mari kita menyangkali segala keinginan-keinginan daging kita. Mari kita melayani Tuhan melewati hidup kita. Paham Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan? Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan sering ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku rela menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Katakan bagimu aku rela, sepenuh hati serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami, amin, agar hidupku puaskan. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Katakan ajarku memahami. Haleluya Yesus.
kedua tanganmu yang mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Segenap hidupmu, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, jangan engkau memberikan hidupmu setengah-setengah kepada Tuhan. Kalau engkau menghormati Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi engkau. Kalau engkau sepenuh hatimu, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Betapa indah, betapa bahagianya Bapak Ibu kalau kita dimiliki oleh Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita. Biar Tuhan yang memiliki hidup kita seutuhnya Bapak Ibu. Engkau tidak pernah dikecewakan. Engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita mengenal Dia. Mari serahkan seluruh hidup kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Bapak Ibu. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Sungguh kami diingatkan kembali, dikuatkan kembali agar kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Biar Engkau yang memiliki hidup kami sepenuhnya Tuhan, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan. Hanya kepada Engkau saja pertolongan dan perlindungan kami. Kalau kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami tidak takut dengan keadaan dunia ini yang tidak menentu ini Tuhan. Karena kami memiliki Engkau, karena Engkau memiliki kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap mereka, setiap kepada kami semuanya. Untuk kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.